Ketawa ke TV sampai gigi kering. Selamat datang di Sharing. Halo X People, ketemu lagi dengan aku Lila di episode Sharing kali ini. X People tahu nggak? Kalau X People menjadi seorang sistem administrator, X People bisa loh mendapatkan pendapatan 2 digit. Tapi, nah ini ada tapinya X People. Tapinya apa? Akan kita bahas di episode Sharing kali ini bersama narasumber kita yang sudah ahli di bidang network, yaitu Bapak Triyono. Halo Pak, selamat datang di Sharing Pak. Pagi, selamat datang. Pagi Pak. Hari ini episode Sharing kali ini akan membahas mengenai sistem administrator nih Pak. Nah, Bapak kan udah ahli berarti ya Pak di bidang sistem administrator ini. Nah, mungkin kita bisa bahas terlebih dahulu Pak. Apa aja sih Pak tugas dari seorang sistem administrator dalam menjaga infrastruktur IT di perusahaannya Pak? Oke, tugas administrator ini lumayan kompleks dan lumayan banyak. Pertama, yang harus dilakukan adalah apa? Yaitu melakukan perencanaan dan desain infrastruktur. Di proses ini, yaitu kita melakukan desain infrastruktur IT yang efisien dan scalable. Tentunya harus memenuhi kebutuhan dari bisnis yang ada. Dan tentunya dari perencanaan ini juga diharapkan atau diharuskan juga dari kapasitas yang ada harus mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan dari bisnis. Setelah itu apa yang kita lakukan di tahap pertama ini? Yaitu untuk memilih teknologi yang akan digunakan. Dalam hal ini teknologi yang digunakan adalah apa? Yaitu dari sisi perangkat lunak maupun juga perangkat keras. Nah itu software, ya, Pak? Tahap yang pertama. Setelah tahap pertama ini sudah kita lakukan, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang keduanya ngapain? Yaitu melakukan proses instalasi dan konfigurasi. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mulai menginstal, yaitu dari sistem operasi, aplikasi, dan juga perangkat lunak yang lainnya. Setelah itu kita lakukan, selanjutnya yaitu kita melakukan proses konfigurasi. Nah, konfigurasi kita lakukan apa? Sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada. Oke, baru yang berikutnya kita lakukan proses integrasi. Yaitu melakukan integrasi dari sistem yang sudah ada dengan sistem yang baru kita bangun. Itu untuk tahap yang kedua. Tahap yang ketiganya adalah apa? Yaitu untuk pemeliharaan dan juga perawatan. Nah, ini merupakan tugas yang lumayan berat juga sana ya. Dari proses ini, yaitu kita ngelakuin apa saja. Nah, supaya sistem aplikasi berjalan dengan baik, maka ada proses yang namanya apa? Kita perlu melakukan proses yang namanya monitoring. Monitoring itu untuk apa? Yaitu melihat keadaan sistem operasi maupun aplikasi yang sedang berjalan. Apakah membutuhkan sumber daya baru atau yang lainnya, yaitu dapat kita monitoring. Selain itu, dari hasil monitoring ini, yaitu dapat kita gunakan untuk melakukan pemecahan masalah. Jadi kalau terjadi masalah yang ada, yaitu kita bisa mengacu dari hasil monitoring tadi. Sehingga kita bisa dengan tanggap untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sana. Selanjutnya apa? Yang paling penting juga, di sana membutuhkan yang namanya apa? Perawatan. Perawatan ini suatu hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan proses pembaruan dan lainnya, nanti dampaknya apa? Bisa terganggu dengan sistem yang kita punya ini. Nah, yang berikutnya juga adalah apa? Sangat disarankan sekali, yaitu melakukan proses yang namanya backup dan juga untuk pemulihan. Backup ini bisa dikatakan sebagai cadangan kita nanti. Tujuannya nanti adalah apa? Kalau terjadi kegagalan, kita masih memiliki cadangan yang ada. Itu tadi untuk tahap yang ketiga. Tahap yang keempatnya adalah apa? Yaitu dari sisi keamanan. Tentunya data perusahaan harus diamankan, yaitu supaya tidak terganggu. Nah, bagaimana untuk mengamankannya? Yaitu tentunya kita perlu melakukan langkah-langkah ya, bagaimana mengamankan data perusahaan tadi. Ya, salah satunya adalah apa? Untuk memasuk ke dalam sistem, tentunya harus kita buatkan suatu proses yang namanya autentikasi. Jadi kita harus mendaftarkan daftar user siapa saja, yaitu nanti yang bisa masuk ke dalam sistem. Lalu setelah berhasil masuk ke dalam sistem,
apa nanti yang bisa dilakukan, data mana yang bisa diakses, role apa yang bisa dikerjakan. Nah, itu kaitan dengan masalah apa? Yaitu untuk pengaksesan sana, yaitu terhadap data yang ada. Lalu yang berikutnya apa? Incident response. Nah, kita sebagai tim administrator harus tanggap ketika terjadi apa? Ada insiden masalah keamanan. Sehingga harus bisa dihadapi dengan cepat, diselesaikan dengan cepat. Itu tadi yang keempat. Lalu yang kelimanya adalah apa? Yaitu dukungan teknis. Jadi administrator tadi kan sudah menyiapkan dari sistem operasi, aplikasi, dan lainnya. Tanpa kita berikan dukungan untuk penggunanya, tentunya nanti penggunanya akan sulit untuk menggunakannya. Berarti harus ada proses yang namanya apa? Dukungan teknis. Jadi ketika pengguna mengalami permasalahan, yaitu kita bisa untuk membantu untuk menyelesaikan masalahnya dengan segera. Selain itu tentunya juga harus ada apa? Pelatihan. Jadi user yang gunakan ya harus dilakukan apa? Pelatihan supaya apa? Memudahkan penggunaan layanan aplikasi yang kita berikan. Dan yang keenamnya, yang terakhir ya, ini biasanya sangat dilupakan atau sering dilupakan, yaitu adalah apa? Dokumentasi. Dokumentasi ini yang sering dilupakan. Biasanya orang teknis tuh suka melupakan hal-hal seperti ini ya. Karena dengan dokumentasi ini kita apa? Bisa mencatat semua proses dari persiapan instalasi dari sistem operasi, prosedur operasional seperti apa, lalu bagaimana kalau terjadi kegagalan untuk mengatasinya, itu semuanya harus didokumentasi. Ada perubahan harus didokumentasi. Sehingga ketika terjadi masalah dan lainnya kita bisa dengan cepat dan tanggap. Bagaimana evaluasi juga ya Pak dokumentasi itu? Ya, nah itu adalah apa? Tugas-tugas administrator. Ya, lumayan banyak. Banyak Pak, banyak sekali tanggung jawab sistem administrator ya Pak. Terus kemudian tadi kan ada di salah satu tahap tadi tentang memastikan konektivitas jaringan dan juga servernya kan Pak. Ya. Nah, untuk langkah-langkah ketika user mengalami server down itu gimana Pak? Oke, kita harus mengenal yang namanya downtime dulu. Apa sih itu yang namanya downtime itu ya? Dari namanya downtime ya, berarti waktu jeda. Iya. Oke, berarti dengan ada downtime, berarti layanan yang kita miliki apa? Tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya apa yang downtime? Tentunya kita harus pahami dulu bahwa kalau kita ngomongin aplikasi, lalu sistem operasi dan lainnya, itu ada banyak apa? Ketergantungan dengan komponen-komponen yang lainnya. Contohnya apa? Server kan harus ada di dalam lingkungan data center misalnya. Ya, data center adalah apa? Sebagai penyedia fasilitas, yaitu untuk komponen IT. Nah, kalau data center masalah, ya otomatis IT-nya nggak bisa diakses. Sistem operasi masalah, aplikasi nggak bisa diakses. Ya, maka untuk mengatasi hal-hal seperti ini biasanya yaitu disediakan apa? Monitoring tadi. Tadi yang step ketiga ya. Yaitu ada untuk perawatan tadi ya. Dan juga pemeliharaan. Di sana salah satunya adalah apa? Yaitu ada untuk monitoring. Dari hasil monitoring tadi tentunya bisa dengan cepat yaitu bisa mengetahui mana yang masalah gitu ya. Nah, setelah kita ketahui masalah ya tentunya apa? Yaitu kita cek dari log-log yang ada. Yaitu kita analisa penyebabnya apa. Karena apa? Belum tentu ketika aplikasi kita akses gagal, operating system nggak mati gitu ya, belum tentu. Karena kenapa? Bisa aja listriknya mati gitu ya. Bisa aja mungkin jaringannya kabelnya lepas atau kendor. Ya, maka apa? Ya harus kita telusuri. Misal apa? Oh, tes koneksi dulu. Bisa nggak nih tes koneksi pakai ping misalnya? Oh, ternyata nggak bisa ya. Kita coba tes sana ya. Lalu juga kita tes yang lainnya. Kita cek, oh servernya nyala sebenarnya, tapi kenapa nggak bisa diakses ya? Ya mungkin tadi apa? Kabelnya lepas atau apa ya, dan lainnya. Jadi hasil monitoring tadi ya, itu banyak membantu pada saat kita melakukan apa? Pemecahan masalah yang terjadi. Seperti apa tadi? Downtime, yaitu waktu henti. Solusinya apa di sana ya? Solusi kalau terjadi downtime itu ada banyak sebenarnya ya. Tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, membuat backup. Iya, betul. Berarti kan kita punya cadangan sana ya. Lalu membuat apa? Skalabilitas. Jadi kita punya server lebih dari satu gitu ya. Sehingga kalau satu down masih ada yang lainnya sana ya. Oke. Nah, itu ya beberapa
contoh yang digunakan apa? Untuk menangani kalau terjadi yang namanya apa? Downtime. Supaya apa? Ya jangan ada waktu henti di sana ya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara menangani yang namanya downtime ya. Ada backup, lalu ada pemulihan ya, restore ya. Dan tentunya proses backup itu harus dilakukan secara rutin. Rutin ya. Itu harus dilakukan sana ya. Dan harus juga dilakukan proses yang namanya testing. Tujuannya apa? Nanti supaya waktu dibutuhkan, wah, jangan sampai gagal. Kalau kita cuma melakukan backup saja, tapi ternyata tidak pernah dilakukan testing ya, oh ternyata waktu dibutuhkan, wah nggak bisa kembali, bahaya. Ya, oke. Terus tadi kan itu salah satu cara mengatasi ketika ada kendala ya Pak di servernya. Terus kalau misalnya tantangan nih Pak, tantangan terbesar sebagai sistem administrator, mungkin dalam mengelola infrastruktur hybrid nih Pak. Itu tantangan terbesarnya apa dan cara untuk mengoptimalkan kinerjanya itu seperti apa Pak? Oke, jadi saat ini kalau kita perhatikan sana ya, lingkungan dari pusat data yaitu ada beragam ya, ada yang di lokal, ada yang di cloud ya, dan lain-lain. Dan tentunya ada juga yang gabungan. Ya, berarti kalau kita ngomongin hybrid tadi, yaitu berarti gabungan, yaitu antara lingkungan yang ada di lokal dengan lingkungan yang ada di cloud gitu ya. Nah, salah satu tantangannya apa? Yaitu ketika kita mengelola lingkungan yang berbeda tadi ya. Yang pertama adalah apa? Masalah kompleksitas ya. Nah, lingkungan yang kita kelola itu bisa 2 atau lebih, sehingga apa? Akan terjadi yang namanya kompleksitas. Yaitu terjadi kompleksitas operasional. Ya, contohnya apa? Kalau kita melakukan migrasi dari on-premise ya, lokal, yaitu ke cloud, maka juga itu terjadi yang namanya apa? Kompleksitas dari operasional. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah apa? Keamanan data. Menjaga keamanan data yang terdistribusi di beberapa lokasi tentunya akan lebih sulit dibanding kalau kita cuma menjaga data di dalam satu lokasi aja. Ya. Yang ketiga yaitu adalah apa? Terkait dengan masalah keterampilan. Ya. Oke. Lingkungan cloud bisa dikatakan termasuk lingkungan yang lebih baru dibanding dengan lingkungan yang ada di lokal. Tentunya keterampilan yang dimiliki yaitu di cloud itu tentu berbeda yaitu dengan keterampilan yang dimiliki secara lokal. Berarti dalam hal ini adalah apa? Tim IT harus memiliki kemampuan yang beragam, yaitu untuk mengerjakan atau menyelesaikan teknologi-teknologi yang digunakan di semua lingkungan. Sehingga apa? Yaitu merupakan apa? Tantangan juga di sana ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan beberapa tantangan tadi ya? Oke, salah satunya di sana adalah apa? Yaitu dengan yang namanya strategi cloud first. Itu apa? Yaitu kita prioritaskan migrasi aplikasi yang siap untuk diterapkan di cloud di sana ya. Oke. Yaitu tentunya apa? Di sana juga dapat menyediakan apa? Manajemen untuk migrasi secara otomatis yaitu dari cloud. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yaitu dibuatkan apa? Standarisasi yaitu untuk konfigurasi. Ya. Kita buatkan apa? Standarisasi konsistensi ya, yaitu standarisasi konfigurasi yang konsisten. Jadi untuk melakukan konfigurasi, untuk melakukan backup dan pengelolaan, yaitu kita buatkan apa? Standar. Yaitu baik di lingkungan cloud maupun lingkungan on-premise. Pakai apa untuk membuat standarisasinya? Ada banyak alat-alat yang dapat digunakan untuk penerapan itu. Salah satunya apa? Dengan menggunakan namanya Ansible. Ya, Ansible. Sehingga apa? Kita bisa buat otomatis ya semua config-nya standar. Ya, yaitu dengan satu script yaitu pakai Ansible atau bisa pakai Puppet namanya ya. Itu yang dapat digunakan untuk standarisasi konfigurasi tadi. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Terkait dengan masalah keterampilan tadi ya. Keterampilan. Nah, berarti dari sisi perusahaan ada 2 pilihan nih. Pilihan ngapain? Apakah dia melakukan investasi
untuk mentraining karyawannya ke tempat training, misal training di Inexindo misalnya. Itu pilihan pertama. Oke. Pilihan yang kedua apa? Meng-hire ya, orang yang sudah ahli. Berarti dari outsource atau apa? Yaitu untuk menangani masalah-masalah yang ada tadi itu. Ya. Nah, itu ya tentunya terkait dengan bagaimana untuk masalah untuk akses menggunakan hybrid tadi. Oke, Pak. Sangat besar sekali ya, people, tanggung jawab dari seorang sistem administrator ya, Pak. Besar tanggung jawabnya, tugas-tugasnya pun banyak ya, Pak. Makanya mungkin bisa dibilang sistem administrator bisa menghasilkan pendapatan 2 digit ya, Pak. Nah, tapi mungkin sebelum seorang sistem administrator mendapatkan pendapatan 2 digit itu, pasti kan ada yang harus mereka lakukan terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu, Pak, ke Ings People bagaimana cara memulai karir sebagai seorang sistem administrator, Pak. Oke. Jadi untuk memulai karir seorang administrator, tentunya kita harus dulu pelajari dasar-dasarnya dulu. Iya. Tadi basic-basic yang dibutuhkan apa? Di antaranya apa? Ada sistem operasi, lalu ada jaringan, lalu ada juga database ya, lalu ada scripting ya, lalu ada virtualisasi. Nah, dari yang dasar-dasar ini apa? Kita pelajari dulu. Caranya gimana? Kita coba buatin lab, latihan mandiri. Oke. Ya, dari hasil latihan mandiri tadi, lalu kita coba tes ya. Kita udah belajar, lalu nanti kita coba membuat apa yang namanya proyek. Ya, sudah belajar nih, saya ada proyek baru. Nah, selanjutnya setelah kita udah memiliki proyek tadi ya, yaitu kita buat apa namanya sertifikasi. Ya, kita mesti ujian sana ya, yaitu betul. Supaya kompeten sana ya. Iya, betul. Oke. Dan setelah itu apa? Kalau enggak ya kita buatkan apa namanya portfolio. Jadi apa yang sudah kita kerjakan tadi, kita dokumentasi. Yaitu misalnya kemana? Yaitu ke GitHub atau kemana lah ya, yaitu yang dapat diakses dari mana pun sana ya. Sehingga apa? Itu nanti bisa sebagai bukti ketika kita pengen bekerja di mana ya. Nah, itu untuk memulai jadi seorang administrator ya. Oke. Dan selanjutnya kalau kita pengen mendapatkan apa tadi? Salary 2 digit ya, atau gaji 2 digit sana ya. Pak. Nah, tentunya ada banyak hal yang perlu kita siapin. Salah satunya adalah apa? Pertama, kita ambil yaitu untuk apa? Kita mengkhususkan belajar tertentu ya, memfokuskan untuk belajar tertentu. Contohnya apa? Kalau saat ini karir yang banyak dicari itu adalah apa? Contohnya adalah cloud administrator misalnya, atau DevOps misalnya. Berarti apa? Kita fokus belajar di sana. Kita menjadi apa? Spesialis di bidang itu. Maka kalau kita udah spesialis itu ya, itu bisa mendapatkan apa? 2 digit tadi. Itu yang pertama. Ya. Itu baru yang pertama ya, Pak? Yang pertama ya. Yang keduanya adalah apa? Yaitu tentunya apa? Dengan mendapatkan sertifikasi tadi. Ya, mendapatkan sertifikasi tadi. Oke. Karena dengan sertifikasi apa? Kita memiliki nilai lebih. Tambahan. Kompeten sana ya. Iya, betul. Lalu yang ketiga apa? Pengalaman. Betul, Pak. Karena semakin banyak pengalaman, ya semakin memiliki apa? Nilai di sana ya. Nah, itu ya tahapan-tahapan kita bagaimana kita untuk memulai jadi seorang sistem administrator yang bagus ya. Oke, Pak, tadi Bapak menyinggung kalau misalnya salah duanya adalah pertama belajar dari awal dan kemudian mempunyai sertifikasi. Ya. Nah, untuk belajar dan mendapatkan sertifikasi itu tempat terbaik untuk belajar mengenai sistem administrator itu di mana, Pak? Di Inexindo. Di Inexindo semua teknologi IT tersedia sana. Oke, kita bisa belajar di sana ya. Oke, dan di Inexindo kita juga bisa mengambil banyak sertifikasi internasional ya. Tadi beberapa apa yang perlu kita ambil sertifikasinya ya. Iya. Untuk mendapatkan sebagai seorang sistem administrator, yaitu ada 2 opsi nih. Apakah yang sifatnya umum atau general, atau yang sifatnya ke spesifik vendor. Kalau yang sifatnya general atau umum, bisa ngambil sertifikasi dari CompTIA. Di sana ada CompTIA E+, ada CompTIA Server Plus ya, ada CompTIA Network Plus ya, dan lain-lain.
Itu semua ada di Inixindo ya, Ada Pak? di Inixindo, ya. E Plus tadi belajar apa? Tentang perangkat keras, tentang hardware, bagaimana ya, tentang bagaimana instalasi dan lainnya, tentang bagaimana melakukan crimping network dan lainnya. Itu dipelajari sana semua. Yaitu yang sifat-sifatnya apa? Umum. Yang general ya, nggak spesifik ke vendor. Tapi kalau kita pengen ke spesifik vendor, yaitu bisa apa? Dari Microsoft ya, dari Red Hat ya, dan lain-lain ya. Contohnya apa? Kalau Microsoft ya kita bisa mengambil yang sekarang namanya apa? Ada namanya Azure Administrator misalnya. Itu yang pakai cloud sana ya. Kalau untuk yang on-premise tadi ya masih bisa menggunakan yang sistem administrator biasa ya, yaitu seperti MCSA dan lain-lain. Ya. Lalu kalau dari Red Hat di sana ya ada namanya apa? RHCSA misalnya. Atau bisa mengambil OpenStack ya dan lain-lain ya. Atau kalau dari AWS ya, misalnya juga bisa ngambil AWS untuk sistem administrator sana ya. Oke, jadi untuk Cisco juga tersedia sana ya, ada CCNA sana ya. Yaitu beberapa yang dari vendor tentunya ya. Oke, itu untuk mengambil sertifikasinya. Nah, itu dia Inks People langkah-langkah menjadi seorang sistem administrator. Inks People juga jangan hanya tergiur dengan 2 digitnya, tapi Inks People juga harus perlu belajar ya Pak dari awal. Ada banyak yang harus dilakukan sebelum menjadi sistem administrator dengan salary yang tadi 2 digit. Pertama, Inks People perlu belajar, terus kemudian mempunyai sertifikasi. Nah, untuk sertifikasinya Inks People bisa ikuti training di Inixindo, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, Inks People, itu dia episode sharing kali ini. Terima kasih Pak atas ilmu yang sudah memberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Inks People juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak. Nah, Inks People, terkait pelatihan mengenai sistem administrator, Inks People bisa cek di website Inixindo. Di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini karena masih banyak informasi seputar IT lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Bersama Inixindo, continuous learning and keep up to date. Sampai jumpa.